Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Zainal Arifin. Ya, di sini saya akan menjelaskan ya sekilas masalah perancah atau scaffolding. Ya, perlu diketahui perancah adalah bangunan pelataran atau plafon yang dibuat untuk sementara, untuk sementara bukan tetap, dan digunakan sebagai penyangga tenaga kerja, bahan-bahan serta alat-alat kerja, ya, pada setiap pekerjaan konstruksi bangunan, ya, pemeliharaan maupun pembongkaran. Ya. Sedang dasar hukumnya itu ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang Keselamatan Kerja, kemudian Permenaker Nomor 1 Tahun 80 tentang K3 di konstruksi bangunan, ya, kemudian SKP Menteri Tenaga Kerja dan Menteri PU Nomor 174 Tahun 86 dan Nomor 104 KPTS tahun 86, ya, itu adalah dasar hukumnya. Kemudian objek pengawasan dari perancah adalah ya pondasi, ya, pondasi. Kemudian konstruksi perancah, peralatan kerja, tenaga kerja, jalan kerja, terus pagar pengaman, peralatan keselamatan dan sertifikasi dan kompetensi, ya. Kemudian langsung saja ya tahapan dalam kegiatan pembangunan perancah atau scaffolding itu pertama adalah perencanaan. Jadi kita harus merencanakan dulu ya scaffolding apa yang akan kita bangun, ya. Kemudian yang kedua install scaffolding, masalah pemasangan, ya, itu juga kita harus perhatikan, ya, jangan sampai nanti ada kelonggaran di situ, ya. Kemudian material yang kita gunakan juga istilahnya tidak sesuai standar, ya. Kemudian yang ketiga adalah masalah inspeksi, ada pengawasan di sini, ya. Nah, jadi yang pertama tadi ya masalah perencanaan itu harus benar-benar matang, kita perhitungkan ya kondisinya apa, letaknya di mana, terus kemudian beban yang akan ditanggung oleh scaffold itu berapa, ya. Kemudian juga ya tadi material yang dipakai itu kita menggunakan standar apa, ya. Kemudian saat pemasangan, ya, saat pemasangan kita harus benar-benar istilahnya memperhatikan ya bagian-bagian dari scaffold itu, baik itu nanti untuk standarnya, ledgernya, transomnya, kemudian handle-nya atau guardrail-nya, kemudian two-pot, ya, bracing, kemudian outrigger, ya, untuk pondasi apa bisa base plate-nya, ya, itu harus kita perhatikan, ya, harus sesuai aturan-aturan yang ada di perundang-undangan, ya, kita tidak boleh sembarangan. Dan pentingnya ada scaffolding itu harus dibangun ya, oleh scaffolder yang bersertifikat, ya. Selain itu tidak boleh atau tidak diizinkan untuk membangun scaffolding, ya. Setelah semua selesai, ya, pemasangan scaffolding, ya, kemudian kita lakukan inspeksi, ya, sebelum digunakan oleh pekerja. Nah, siapa yang melakukan inspeksi itu adalah inspektor scaffolding. Nah, apa yang harus kita inspeksi di situ, ya? Yang pertama adalah struktur bangunannya, ya, strukturnya kuat apa tidak, ya, miring apa tidak, goyang apa tidak, itu harus kita perhatikan. Nah, kemudian pertama tadi yang kita harus benar-benar kita lakukan, ya, tadi bagian-bagian itu dipasang dengan benar, klem-klem juga dipasang dengan kuat, ya, kemudian platform, two-pot, ya, tangga itu harus semua sesuai aturan yang berlaku. Kalau semua sudah dinyatakan oke, ya, maka inspektor akan memberikan tag hijau, ya. Tag hijau yang artinya apa? Itu bisa digunakan oleh pekerja untuk bekerja. Tapi kalau misalnya oleh inspektor dinyatakan itu tidak layak digunakan, berarti itu harus dikasih tag merah, ya, berarti tidak bisa digunakan oleh pekerja dan hanya scaffolder yang bisa bekerja di sana untuk melakukan perbaikan, ya. Selain inspeksi awal itu sebelum kita gunakan untuk bekerja, ada inspeksi secara berkala, biasanya 7 hari sekali, ya. Selain itu juga apabila terdapat istilahnya bencana alam, angin kencang, hujan deras dan sebagainya,
itu juga setelah itu kita harus lakukan inspeksi lagi, ya. Jangan sampai setelah ada angin kencang dan sebagainya itu mempengaruhi struktur dari bangunan perancah atau scaffolding, ya. Nah, untuk perlu diketahui juga, ya, masalah beban, ya, di sini pembangunan scaffolding itu biasanya sesuai dengan British standard, ya, itu ada light duty, medium duty, dan heavy duty. Untuk light duty, jadi scaffolding itu hanya bisa dibebani oleh dengan berat 225 kg, untuk medium 450, dan untuk heavy duty itu 675, ya. Itu jarak per bed, ya. Jadi itu jadi istilahnya pengetahuan kita. Jadi jangan sampai nanti kita membangun sebuah scaffolding kita tidak memperhatikan hal-hal tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.